Apa yang menjadikan sebab kurangnya kelezatan di dalam ibadah? Ada makna yang dihadirkan kelezatan ibadah. Lezat ibadah itu gimana sih? Bukan action ya, Masya Allah aku tahajudan enak, ya Allah, ala action. Padahal dibangunin istrinya marah dulu dia. Cuman kalau pamer sama orang, Masya Allah lezat. Bukan itu, action namanya. Mungkin bisa ditemui dalam spontan, sebuah penyesalan di saat tiba-tiba nggak bangun malam, kaget, astagfirullahaladzim, spontan, tanpa disadari. Oh ya, kalau hanya sekedar action mah gampang. Setiap pagi Ustadz Ali ibadah, Allah la ilallah, semalam saya tidak tahajudan, astagfirullah. Istighfarnya biar dilihat orangnya saja, action. Kalau lezat ibadah, jadi lezat itu unik sekali. Nah, bagi yang belum menemukan kelezatan ibadah, bukan berarti dia belum punya kekhusyuan. Sebab Allah Maha Kasih. Bisa jadi perjuanganmu itulah cukup tinggi pahalanya. Mau lezat kok susah, berat banget ya Allah. Berarti Anda kayaknya gede pahalanya dari sisi ini. Maka jangan menyerah di saat tidak lezat, bukan berarti Anda berhenti. Justru saat itulah pahalamu gede. Kenapa? Anda harus memerangi hawa nafsu, bantal yang empuk, kerja dan sebagainya, sehingga menjadi kurang lezat ibadahnya. Maka justru lah ini lezatnya itu di saat Anda merasakan bahwasanya lezatnya ibadah dalam makna Anda bertanya begini, ini menunjukkan ada kelezatan dalam ibadah. Kalau tidak ada, Anda tidak akan bertanya. Anda harus paham makna ini sampai Anda pengen bertanya. Bukti Anda bertanya, berarti Anda sudah menemukan kelezatan. Sederhana loh urusan. Saya bercerita tentang enaknya rujak ulek. Ada rujak ulek. Orang Arab saya bicara rujak ulek, penasaran kayak apa sih rujak ulek, penasaran. Berarti dia merindukan tentang lezatnya rujak ulek. Anda rindu lezatnya ibadah, berarti benar ibadah Anda. Anda sudah menemukan kelezatan firman belum sampai di hadapan Allah ya. Kekhusyuan. Jadi ada orang sama dengan khusyuk. Gimana sih khusyuk? Usaha khusyukmu itu khusyuk karena engkau sudah menuju kepada khusyuk. Yang nggak pernah berpikir khusyuk, ternyata setiap sholat di mana-mana pikirannya nggak pernah berpikir tentang khusyuk. Maka yang repot orang nggak khusyuk merasa khusyuk. Tapi kalau Anda merasa tidak khusyuk, artinya Anda menuju khusyuk. Dan khusyuk pemberian dari Allah, nggak bisa main-main, pura-pura nggak bisa kelihatannya begini. Allahu Akbar, tokoku belum tak kunci. Bukan itu. Jadi pertanyaan yang menarik, bagaimana menemukan lezatnya? Lezatnya itu adalah Anda tidak ingin meninggalkan. Biarpun mohon maaf waktu menjalankannya Anda susah. Tahajud, ya Allah, saya pengen tahajudan tapi susah. Tiba-tiba Anda beli beker, biarpun nggak pernah Anda dengar karena Anda ngoroknya bablas. Anda beli beker, lezat, itu sudah. Jadi jangan Anda menyerah di saat Anda belum merasakan yang Anda duga itu kelezatan. Karena waktu Anda bertanya begini, Anda sebenarnya sudah menemukan, tapi Anda tidak sadar kalau itu lezatnya ibadah. Lezatnya ibadah itu menjadikan dirimu tidak mau meninggalkannya, atau dirimu tidak boleh jauh dari ibadah. Pengen begini, Anda itu waktu ngomong gitu tuh berarti Anda kan ibadah. Yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berpikir lezatnya ibadah, nggak pernah ibadah kok. Cuman Anda ibadah, tapi setiap malam kok bangun kok capek ngantuan. Makanya Anda bertanya kan, yang nggak pernah tahajudan nggak pernah tanya begitu. Coba, ayo. Oh, nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat, kok tanya lezatnya ibadah? Nggak ada. Sebetulnya Anda sudah menemukan itu. Maka jangan mau dibisik oleh setan. Kan sholatmu nggak khusyuk, percuma. Nah, ini kan kamu tidak menemukan kelezatan, capek, berarti tanda kau tidak ikhlas. Siapa bilang? Beribadah itu berat. Karena di dalam diri kita ada, saya masukkan hawa nafsu. Malaikat nggak ada malas ibadah, sehingga menjalankan semua yang diperintah Allah, nggak ada pelanggaran sedikit pun dari malaikat. Tidak ada hawa nafsu dalam diri malaikat. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Ternyata hawa nafsu ini adalah kendaraan untuk kita melambung tinggi, mulia, bisa melampaui malaikat. Artinya apa? Di saat kita bisa mengekang, meredam hawa nafsu kita, kita menang. Lah kalau ibadah nggak berat bagi Anda, pahalanya nggak jadi gede.
Pahala, kalau seandainya Anda merasa tidak punya hawa nafsu, ya nggak ada jihadnya. Pahalanya nggak besar. Tapi ingat, di saat Anda merasa belum menemukan keledatan, sesungguhnya kerinduanmu itu sesungguhnya Anda sudah tahu itu keledatan ibadah. Maka jangan berhenti. Ledatnya ya Anda sampai bertanya begini, Anda berusaha dan sebagainya. Bukankah usaha menuju kemesraan itu sudah mesra? Anda paham atau tidak? Bukankah usaha menuju kebahagiaan adalah kebahagiaan? Baru kerja belum dapat gaji, kerja sudah bahagia loh, baru. Ayo, harus paham makna ini. Anda baru kerja belum terima gaji sudah seneng. Padahal yang dicari kerja apa gaji? Gaji. Padahal baru kerja, kan begitu kurang lebihnya. Jadi yang merasa dirinya belum menemukan keledatan tapi kok rindu tahu bagaimana keledatan, Anda sudah sampai sesungguhnya. Jangan ragu, lanjutkan. Ya begitulah terus Anda dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Dan bukan berarti iman Anda tidak ada. Kalau tidak ada iman, Anda akan bertanya tentang hal ini. Kalau tidak ada iman, Anda akan berbicara tentang lezat atau tidak lezat. Bahkan tidak berpikir apakah dia ibadah atau tidak ibadah. Semoga Allah memberikan kepada kita keledatan yang sesungguhnya di dalam mengabdikan diri kepada Allah, ditandai dengan tidak mau kita meninggalkan kebaikan tersebut, terus berusaha. Seperti tadi kalau sebelumnya kita bicara tentang sedekah infak, dia keluar duit pikir hitungannya, ya Allah uangku hilang, tapi dia senang besok pengen ulang lagi, duitnya hilang disedekahkan pondok, pengen ulang lagi, lezat begitu. Kalau bicara ya keluar duit, tapi kenapa kamu keluar lagi, nikmatnya gimana coba? Ya duit saya kurang, terus kenapa kamu ulang lagi? Ya saya pengen itu menemukan kelezatan halus, kecanduan. Biarpun berat, kadang-kadang waktu mau mengeluarkan duit 200 juta, aduh buka minimarket 200 juta, 5.000. Makanya kalau berbuat baik jangan suka menunda, percepat. Anda nyimpen duit 5.000 mau disedekahkan nggak jadi, langsung Anda mau masuk nggak jadi sedekah ke kotak amal, tahu Anda simpen di dompet, langsung kepikiran kerupuk. Berubah. Berubah. Begitu dahsyatnya godaan hawa nafsu, perang insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kelezatan dalam ibadah, keindahan dalam ibadah, keistiqomahan dalam ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.